Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa kembali lagi bertemu dengan Ustadz Syahrul Anam di bulan suci Ramadan ini. Dan Alhamdulillah juga penampilan saya sedikit berbeda sore ini, teman-teman ya. Untuk apa ya, penampilan kali ini karena kemarin ada yang protes lah, kok ketemu Ustadz nggak pakai kopiah. Diketawain saya sama orang Ustadz. Oke kawan YouTube Indonesia, kesempatan kita kali ini ingin mengkaji tentang seputar bulan Ramadan, tentunya bersama dengan Ustadz Syahrul Anam, di mana beliau ini adalah alumni Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Pamekasan Madura. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kif wabarakatuh. halak? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah ya. Ustadz, kita langsung aja ya. Ini kan momentumnya masih dalam rangka bulan puasa Ustadz. Nah tentunya apa ya, di sini saya ingin berbagi dengan teman-teman di sosial media ini keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan ini, namun tentunya dengan tausiah dari Ustadz. Mungkin barangkali bisa menjadi pencerahan lah untuk teman-teman supaya dalam menjalankan ibadah puasa ini menjadi lebih baik daripada sebelum-sebelumnya gitu, Ustaz. Monggo, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para sahabat sekalian, para pemirsa, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih berada di bulan Ramadan. Tentunya masih 10 hari pertama, karena pada kesempatan kali ini kita berada di hari ke-7 kan? Ya, hari ke-7. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan bulan ini mulai dari awal sampai akhir, mengambil berkah, karena kita tahu bahwa 10 pertama di bulan Ramadan awaluha rahmah, itu adalah rahmat. Kemudian 10 berikutnya adalah maufirah, yaitu ampunan Allah akan diberikan kepada kita setelah melewati 10 pertama. Kemudian yang terakhir adalah itkun minan nar, yaitu kita dibebaskan dari api neraka. Amin. Itu adalah sebuah keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini. Dan tentunya yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kita tahu bahwa jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang sangat berharga ini, karena kita tahu bahwa bulan Ramadan keutamaannya sangat banyak, bukan hanya yang sempat tadi saya sampaikan, akan tetapi lebih banyak lagi manfaat-manfaat, kemudian hal-hal fadilah-fadilah yang jangan sampai pada bulan ini tidak kita lakukan. Di antaranya adalah, ya, jangan sampai bulan Ramadan ini kita anggap sebagai bulan biasa. Kita lewati, tahu-tahu bulan Ramadan sudah selesai, kita tidak mengerjakan apa-apa. Ya ibaratnya kita tertidur misalnya. Kita menganggap bahwa oh ini masih baru bulan Ramadan, artinya masih hari ke-7. Kemudian hari ke-8 kita anggap bahwa masih banyak sisanya dari bulan Ramadan ini. Sehingga tahu-tahu kita mulai sadar ternyata sudah akhir di bulan Ramadan. Sehingga kita jauh tidak mempersiapkan juga terhadap bulan suci ini. Karena bulan Ramadan itu adalah tamu kehormatan ibaratnya. Kalau kita analogikan, ada sebuah orang yang terhormat ingin datang kepada kita. Tentunya melewati airport misalnya, ada di Bandara Juanda. Kemudian apakah orang yang tidak menjemput tersebut akan didatangi rumahnya?
Tentunya tidak. Berarti jelas orang yang tidak berpuasa, orang yang tidak melakukan hal-hal mengambil kebaikan di bulan Ramadan ini, itu tidak akan didatangi oleh tamu kehormatan tersebut. Lebih-lebih ada yang namanya malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Itu adalah tamu istimewa yang datang pada bulan Ramadan. Orang yang datang saja belum tentu didatangi rumahnya. Apakah ketika kita mendatangi tamu kehormatan tersebut, menjemputnya, apakah semua orang yang datang ke bandara itu akan diajak senyum? Tentunya tidak. Hanya orang-orang yang sudah siap hatinya yang menyambut bulan itu ya. Artinya gambarannya bulan suci Ramadan itu seperti tamu yang dianya istimewa, tamu istimewa yang dianya datang, tentunya tamu ini akan menghampiri orang yang menyambutnya. Ya. Seperti itu. Bukan Ustaz. Orang yang menyambutnya saja belum tentu dihampiri semua. Astagfirullah. Apalagi yang tidak menjemput. Jelas orang yang tidak berpuasa, yang gitu tidak melakukan kewajiban-kewajiban di bulan Ramadan, itu tidak akan didatangi oleh keistimewaan bulan Ramadan tersebut. Artinya jadi gitu ya, istilahnya saking istimewanya yang datang menjemput saja belum tentu dihampiri, iya, apalagi yang tidak menyambut. Iya. Wah, luar biasa ya. Tapi setidaknya ya kita macam-macam, ada yang hanya diajak senyum, itu sudah keberkahan. Jangankan sampai didatangi rumahnya, diajak senyum sama tamu kehormatan itu kita sudah bangga. Ada yang diajak bicara, ada yang diajak sampai duduk bersama misalnya. Kemudian ada yang didatangi rumahnya. Nah, itu adalah orang istimewa. Lalu siapakah kira-kira yang akan didatangi rumahnya? Ialah orang yang benar-benar mempersiapkan rumahnya sebersih mungkin, kemudian menghiasi rumahnya seindah mungkin. Itu yang besar kemungkinan akan didatangi. Dan rumah itu adalah hati kita. Adalah bagaimana kita menyiapkan hati itu, kebersihan hati, kelapangan hati untuk menyambut bulan Ramadan, sehingga dikatakan marhaban. Nah, marhaban itu apa? Marhaban itu berarti itu diartikan secara, ya kalau terjemah ke bahasa Indonesia diartikan selamat datang. Tapi kalau kita analisa dari kosakatanya, marhaban itu artinya adalah tempat lapang. Berarti marhaban itu benar-benar kita siap, benar bersih hati kita. Itu yang dimaksud dengan marhaban. Bukan hanya selamat datang dengan tulisan secara formal, bukan itu saja. Ini satu ilmu lagi teman. Makna dari marhaban itu ternyata yang sering kita ucapkan ya secara kosakata, ternyata maknanya itu sebenarnya diambil dari kata rohabah yang artinya tempat yang luas ya, tempat lapang. Tempat yang luas, tempat yang nyaman pastinya itu Ustaz ya. Kemudian apa sih Ustaz yang mesti kita lakukan itu di bulan Ramadan ini supaya kita itu didatangi rumahnya ya, untuk membersihkan hati. Nah, ini yang perlu kita tahu bersama. Rasulullah SAW jauh sebelum memasuki Ramadan itu sering berkhutbah. Khutbahnya panjang dan mungkin nanti saya kutip sedikit dari khutbah Rasulullah SAW. Di antaranya Rasulullah mengingatkan jauh sebelum memasuki Ramadan, beliau mengatakan atakum syahrus siyam fihi lailatun khairun min alfi syahr. Akan datang bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan tersebut keistimewaannya adalah fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ada Lailatul Qadar, malam 1000 bulan, yang kita tahu keutamaannya khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, maka Rasulullah mewanti-wanti atau mengingatkan agar mempersiapkan fa'alaikum bi arba'i khisal. Ada 4 hal yang harus dipersiapkan kata Rasulullah. Fa'alaikum bi arba'i khisal. Khoslatan, 2 hal dari 4 hal yang dipesankan oleh baginda Rasul. Khoslatani tardawna bihima rabbukum. Itu akan menyebabkan Allah ridho kepada kita. Dan tentunya ridhonya Allah itulah yang menyebabkan kita bahagia, kita akan dimasukkan ke dalam surganya, yaitu berkat dari ridho Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan kita semua di bulan Ramadan ini mendapatkan ridhonya, mendapatkan ampunannya, sehingga kita dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Kemudian apa dua hal yang menyebabkan Allah itu ridho? Yang pertama adalah fastashhidu. Ayo kita perbaharui syahadat kita, perbanyaklah membaca syahadat. Namun bukan hanya sekedar kita baca, akan tetapi kita merenungi makna dari syahadat itu. Isi dari syahadat itu apa? Yaitu la ilaha illallah. Itu adalah Muhammad Rasulullah. ya, Apa dua-duanya? sebuah, ya sebenarnya kalau kita baca syahadat itu satu, namun syahadatain ya kan, yang dimaksud adalah ya syahadat. Ya seperti yang kita baca setelah sebelum berbuka puasa, menjelang berbuka puasa, kita sebenarnya itu adalah ajaran Rasulullah SAW. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian yang kedua adalah astaghfiru. Kita membaca astaghfirullah. Itu dua hal yang menyebabkan Allah ridha kepada kita. Tapi sekali lagi bukan hanya kita baca, tapi kita renungi bahwa apa yang dimaksud syahadah, yaitu ada kalimat tauhid, la ilaha illallah. Bukan hanya sebuah simbol kita buat sebagai formalitas bahwa ini adalah kalimat tauhid. Namun yang dimaksud la ilaha illallah, kalau kita yakini, kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, maka tentunya kita harus berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Kenapa? Karena mungkin di luar bulan puasa ada polusi-polusi yang kadang membuat bangga kepada kita bahwa keberhasilan kita itu adalah usaha dari kita, hasil dari jerih payah. Kekayaan ini adalah hasil dari kerja keras. Kesuksesan ini ya hasil dari upayanya sendiri. Kita lupa bahwa itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ya menyebabkan mudah sombong. Kita enggan memberi karena menganggap bahwa ini saya menghasilkan dengan susah payah. Kita lupa bahwa la ilaha illallah, semuanya di balik itu, kalau kita memang menuhankan Allah, tentunya kita tidak menuhankan pikiran kita, tidak menuhankan kecerdasan kita, tidak menuhankan kerja keras kita, itu adalah polusi. Sehingga kalau kita benar-benar mengaplikasikan kalimat tauhid, ya tentunya kita akan menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu juga ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan sebuah hal yang tidak menyenangkan, ujian, musibah. Kalau kita pahami dari la ilaha illallah bahwa itu semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena ya kita tahu bahwa Allah semuanya, baik itu sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang kurang menyenangkan. Kita diajarkan dalam kitab Al-Hikam oleh Ibnu Athaillah, beliau mengatakan sawa bikul himam la tuhriku aswarul abdar, bahwa sekuat apapun keinginan kita, artinya usaha sehebat apapun usaha kita, semaksimal apapun, itu tidak akan pernah menembus takdir dari Allah. Artinya walaupun itu terjadi, itu adalah bersamaan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mengizinkan, ya kembali pada tadi, sehebat apapun kita, ya tentunya tidak akan pernah terjadi. Itu yang pertama, kalimat tauhid atau membaca syahadah. Yang kedua adalah yang membuat ridho adalah astaghfiru. Kita lanjutkan astaghfirullah, ya. Tapi sekali lagi bukan hanya kita baca, ya kita dianjurkan untuk berzikir la ilaha illallah, kemudian astaghfirullah, tapi juga setidaknya kita renungi dari istighfar. Istighfar itu apa sih sebenarnya? Istighfar, Imam Ghazali juga
pernah menyinggung dalam Ihya-nya, maddatul kalimahnya itu adalah ghafara. Ghafara itu artinya menutup, bimakna sataro. Artinya apa? Selain kita mengucapkan istighfar, juga kita harus benar-benar sadar bahwa sebenarnya kita itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan tidak punya salah. Iya kan? Kita sering melakukan kesalahan, hanya saja orang lain tidak tahu. Itu masih ditutup. Jadi jangan pernah bangga terhadap apa yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Maka kita dianjurkan tidak boleh menceritakan aib kita, ya apalagi aib orang lain. Kita harus menutupi aib orang lain. Kenapa? Karena Allah saja Maha Ghafar, menutupi dari kesalahan-kesalahan kita itu. Artinya makna dari ghafar itu apa? Kalau yang kita tahu kan istighfar itu kan pengampunan, Ustaz. Iya. Itu kalau kita yang umum yang tahu, tapi secara maknawiyah ternyata itu adalah menutup. Iya. Kata Imam Ghazali bukan hanya itu, bahkan bukan hanya dosa kita, tapi Allah karena Maha Ghafarnya itu, kita ini ditutup, dikasih baju. Coba bayangkan perut kita kalau tidak ditutup oleh Allah, apa yang kita lihat? Itu adalah kita berkat Ghafarnya Allah ditutup. Maka apa maksudnya? Kalau kita oleh Allah ditutup, ya jangan dibuka. Ya, pesan-pesan untuk teman-teman yang sering membuka apa yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah dibuka-buka. Ini Malah dibuka. apa ya? Iya. Terus selanjutnya, Ustadz? Ya. Kemudian dua hal khoslatan laginan anhuma. Jangan sampai kita tidak melakukan. Ya. Kalau tadi dua hal menyebabkan Allah ridho, yang kedua ini pesan baginda Rasul, jangan sampai kita tidak melakukan itu. Apa dua hal itu? Meminta surga, fas'aluhul jannah, meminta kepada Allah surga. Kemudian ya kebalikannya adalah fasta'idzuhu minan nar, kita meminta kepada Allah agar dijauhkan dari api neraka. Namun jangan sampai kita hanya memaknai secara literal dari makna apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi. Ya, kita baca untuk mengingatkan pas apa yang kita baca, astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi kita baca, kita renungi, kita di bulan Ramadan jangan sampai lupa untuk meminta surga. Ya, tapi bukan hanya berpikir, harus bertindak. Bagaimana cara bertindak? Jangan sampai kita tidak melakukan kebaikan sekecil apapun di bulan Ramadan ini. Artinya meminta surga tapi Diam saja ya? diam saja, tidak melakukan sesuatu Tidak apapun. melakukan sesuatu apapun ya. Itu tadi sudah berapa hal itu tadi, Ustaz? Tiga hal tiga ya, hal sudah ya. meminta surga, kemudian ya kebalikannya. Artinya apa? Ya jangan sampai bulan Ramadan ini kita menyepelekan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Ya jangan menyepelekan itu. Kita kunar walau bisyikit tamroh. Kita takut kepada neraka walaupun sebiji kurma. Ya. Artinya apa? Takutnya bersamaan dengan murkanya Allah dengan kesalahan itu. Ya begitu juga dengan melakukan kebaikan. Belum tentu kan Allah menerima tahajud kita, tarawih kita. Bisa jadi karena kita memberikan satu biji kurma kepada saudara kita yang sedang berpuasa, itu malah yang menjadi ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu mana yang menjadi ridho Allah. Ya. Artinya kesimpulannya penyampaian Ustadz sore ini adalah apa saja tadi Ustadz mengenai bulan Ramadan, syahadat ya. Artinya kita lebih sering, lebih memperbanyak untuk bersyahadat. Artinya kita apa tadi Ustadz? Memperbarui terus keyakinan kita bahwa tidak ada yang mengatur dalam kehidupan ini kecuali Allah. Terus kemudian yang kedua istighfar. Artinya memperbanyak istighfar, di mana istighfar ini maknanya
tidak hanya mengampuni Ustadz ya, tapi lebih Bukan hanya meminta ampun kepada Allah, ya. Bukan hanya Allah mengampuni, tapi maknanya lebih secara luas. lughah ghafara itu artinya menutup. Terus kemudian yang ketiga, Jangan sampai Tidak tidak melakukan kebaikan, kebaikan karena apapun. itu yang dimaksud dengan meminta surga. nah itu contohnya apa itu Ustadz? Yang ketiga ini Ustadz, kayak apa Meminta ya, surga, ya kita memberikan kebaikan. Kalau kita lihat sahabat-sahabat dulu, walaupun punya 1 biji kurma dibagikan, walaupun dirinya itu kekurangan. Artinya sekecil apapun upayakan kita ini untuk berbuat kebaikan. Salah satunya adalah untuk berbagi itu tadi Ustadz. Ya, berbagi. Kemudian ya baca Quran. Ya, kebaikan pokoknya. Kebaikan-kebaikan sekecil apapun, jangan sampai kita tidak melakukannya. Oh, saya ini cuma punya 1 biji kurma, malu karena tidak bisa memberikan banyak hal misalnya. Jangan. Jadi dengerin tuh teman-teman ya, jangan pelit kamu. Ya banyaklah berbuat kebaikan itu, istilahnya apa ya, kalau dimaknai lebih luas itu kan banyak cara-cara. Ya, untuk bukan berbuat hanya baik. Bukan memberi hanya seperti memberi itu. dan berbagi saja Ustadz ya, tapi dengan memperbanyak, Menolong, kemudian itu secara ini ya apa kepada kita, kepada ya, sesama hal-hal yang manusia. positif lah Hal-hal yang dimaksud. positif lah, gitu. Ya bisa dinilai sendiri lah nanti, kalau nggak ngerti bisa ditanyakan di kolom komentar apa yang sedang ingin kamu ketahui tentang bulan puasa Ramadan ini. Insya Allah nanti di edisi berikutnya kita upayakan untuk bisa terus tayang bersama Ustadz Syahrul Anam di channel YouTube ini, karena saya juga ingin memanfaatkan banyak waktu bersama beliau mumpung beliaunya masih ada di Surabaya. Nanti kalau sudah balik Kalimantan, nah harus pakai apa? Aplikasi nanti. Kalau pengen virtual nanti. Untuk menyambung silaturahim kita bisa Mumpung virtual. orangnya ada di sini, ada di Surabaya, kita culik. Itu tadi sudah 3 Ustadz ya. Berapa tadi yang ingin? Ya, meminta surga. Kebalikannya berarti yang keempat adalah takut kepada neraka. Artinya perbanyak syahadat, perbanyak istighfar, lakukan banyak kebaikan, ya Ustadz ya. Ya, lakukan banyak kebaikan dan tinggalkan keburukan. Jadi kesimpulannya seperti itu. Mungkin ada pesan lain lagi Ustadz untuk disampaikan kepada teman-teman. Cukup dulu untuk kesempatan ini. Setidaknya kita memahami Ramadan ini bukan hanya secara zahir, tapi juga menjaga hati kita, menjaga akhlak kita. Jangan sampai kita menjaga hal-hal yang membatalkan dari makan minum misalnya ya, berupa makan minum. Tapi setidaknya naiklah level kita dalam berpuasa ini, menjaga perasaan kita, menjaga rasa iri kita, hasud kita, itu puasa yang lebih khos lagi daripada biasanya. Tapi banyak orang memaknai dengan tidur panjang, tidak melakukan sesuatu. Ya, Pak Ustadz. betul bahwa tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Tapi bukan ibadahnya orang puasa itu tidur. Tidak. Jangan dibalik. Jangan kebalik. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Tapi ingat bahwa ibadahnya orang berpuasa bukan tidur. Rungokno. Itu otak sering kebalik kita ini ya. Sering banyak memaknai asal-asalan ini. Jadi itu saja Ustaz ya untuk sore ini ya. Mudah-mudahan semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat. Karena jujur saja saya juga agak telat membuat tayangan seperti ini, karena niat saya itu sebenarnya dari jauh-jauh hari mencari teman seorang dai yang ingin saya tayangkan di channel ini. Ya sedikit banyak kita ingin juga bersyiar lah Ustadz, meskipun saya dengan ilmu yang terbatas, tapi saya ingin membawa seseorang yang lebih paham daripada saya untuk memberikan tausiahnya. Dan alhamdulillah niat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dipertemukan dengan kawan saya sendiri, Ustadz Syahrul Anam. Jadi insya Allah nanti ada waktu lagi Ustadz ya. Insya Allah. Mumpung lagi di Surabaya Ustadz, perbanyak. Tinggal tentukan saja temanya untuk berikutnya ya mungkin. Ya, jadi teman-teman kalau semisal ada polemik dalam kehidupan kita sehari-hari,
tidak hanya seputar bulan puasa, banyak hal lah yang ingin kalian tahu tentang kehidupan kalian yang selama ini menurut kalian tidak menemukan jawaban. Insya Allah kita memberikan melalui melalui tayangan ini kita akan memberikan nasihat-nasihat yang semoga harapannya kita ini dapat menjadi solusi bagi kita semua gitu Ustadz ya. Ya, kita niatkan sekedar mengkaji dan berbagi lah. Berbagi, ya kita curhat melalui program ini. Barangkali ada persoalan-persoalan yang perlu disampaikan, kita mungkin lihat dari sisi agama seperti apa. Seperti itu. Biasanya kaulah muda nih polemik hidupnya lebih banyak daripada yang tua, padahal yang sebenarnya banyak tanggungan kewajiban itu yang lebih tua padahal. Oke ya, jadi demikian dulu apa ini istilahnya nih, ngobras, ngobrol cerdas. Tapi kalau saya lebih cenderung untuk mendengarkan tausiahnya daripada saya ngobrolnya, karena saya juga banyak hal yang perlu saya pahami. Oke teman-teman, demikian jumpa kita sore ini, semoga dapat menjadi informasi yang bermanfaat. Jangan lupa subscribe juga channel Ruang Ngaji Online binaan Ustadz Syahrul Anam dari Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Oke, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustadz.